Mm, uh-huh. Mm, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Penelitian Kuantitatif Survei. Yang pertama adalah pengertian penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dan banyak di antaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Penelitian survei adalah penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka atau siapa respondennya, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Astuti akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari kelompok saya, yaitu tujuan penelitian survei dalam penelitian kuantitatif. Secara singkat, survei adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tersebut. Adapun tujuan penelitian dari survei yang dikemukakan oleh statistician. Ada 3 macam tujuan. Yang pertama tujuan secara umum, yang kedua tujuan penelitian secara teoritis, yang ketiga tujuan penelitian secara praktis. Yang pertama tujuan penelitian secara umum. Untuk secara umum yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi, tujuan penelitian secara umum ini, peneliti itu sudah ada penelitian sebelumnya, dan dia itu ingin mengembangkan pengetahuan yang sudah ada tersebut. Yang kedua, tujuan penelitian secara teoritis, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Nama lain dari tujuan penelitian secara teoritis adalah basic research. Selanjutnya, tujuan penelitian secara praktis. Tujuan penelitian secara praktis adalah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupannya. Nama lain dari tujuan penelitian secara praktis adalah applied research. Selain 3 tersebut, selain dari pendapat para ahli, ada juga tujuan penelitian praktis. Masih ada beberapa tujuan. Ada 3. Yang pertama tujuan eksploratif, yang kedua tujuan verifikasi, dan yang ketiga tujuan pengembangan. Langsung saja, yang pertama tujuan eksploratif adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, yang belum ada sebelumnya, contohnya penelitian yang mengungkapkan penemuan baru bahwa ekstrak mangga dapat menurunkan kolesterol. Jadi penelitian ini baru ditemukan atau baru dilakukan, sebelumnya tidak ada. Yang kedua adalah tujuan verifikatif. Tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, penelitian yang membuktikan bahwa mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia. Yang ketiga, tujuan pengembangan adalah
kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan menggali lebih dalam lagi dari pengetahuan atau penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Jadi contohnya itu kan penelitian yang meneliti bahwa mentimun itu dapat menurunkan tekanan darah manusia itu sudah ada. Namun, dalam tujuan ini, peneliti ingin mengembangkan lebih jauh lagi yang bertujuan untuk menilai seberapa besar keefektifan mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia. Jadi, ini itu ada kesinambungan dari tujuan verifikasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penelitian survei. Unsur-unsur ilmu yang digunakan dalam penelitian survei yaitu konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesa, dan operasional. Yang pertama konsep. Konsep yaitu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak seperti kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya proposisi, yaitu hubungan yang logis antara dua konsep untuk analisa yang sederhana. Suatu realitas sosial dapat digambarkan sebagai satu proposisi, tetapi dalam analisa yang lebih kompleks, artinya realitas sosial lebih sering digambarkan sebagai hubungan antar konsep atau proposisi. Yang ketiga yaitu teori. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Jadi teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel merupakan sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, mereka harus dioperasikan dengan mengubahnya menjadi variabel, yaitu sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Selanjutnya, hipotesa. Hipotesa ini merupakan sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Sebagai hasil dedukasi dari teori atau proposisi, hipotesa lebih spesifik sifatnya sehingga lebih siap untuk diuji secara empiris. Misalnya, jika ingin menerangkan mengapa perbedaan hasil belajar di antara siswa yang aktif dalam kegiatan OSIS dengan yang tidak, maka hipotesa itu dapat disusun seperti siswa yang aktif dalam kegiatan OSIS memperoleh hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan siswa yang tidak aktif dalam kegiatan OSIS. Untuk itu, kita memerlukan teori yang menyatakan bahwa siswa yang kurang waktu belajarnya memperoleh hasil belajar yang kurang juga. Selanjutnya, definisi operasional atau operasional, yaitu merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Ada beberapa contoh yang menunjukkan beberapa definisi operasional yang sering digunakan dalam penelitian sosial, yakni tingkat kecerdasan seseorang ditunjukkan oleh skor yang diperoleh dari tes kecerdasan. Contohnya itu. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian survei. Yang pertama adalah spesifik, yaitu berasal dari permasalahan yang dipilih secara spesifik.
Kedua adalah parsimonius, yaitu dalam waktu singkat dapat menghasilkan banyak informasi dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Ketiga adalah general, yaitu hasilnya dapat digenerasikan pada wilayah yang lebih luas. Poin keempat, deterministik, yang artinya bukan hanya melukiskan fakta secara deskriptif, namun dapat pula melalui analisis kausalitas. Dan yang terakhir adalah logik, yaitu dilandasi dengan kerangka pikiran yang nalar, runtut dan sistematis. Perkenalkan, nama saya Dia Melenia Fitri Kusumaning Tias. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Jadi teknik pengambilan sampelnya harus sampling probabilistik atau sampel acak. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepadanya atau kuesioner, atau juga berdasarkan pertanyaan lisan wawancara. Yang ketiga, sampel harus representatif atau mewakili populasi, sehingga ukuran sampelnya relatif banyak atau sebanding dengan populasi dibandingkan dengan metode lainnya. Macam-macam penelitian survei. Dalam konteks pendidikan dan tingkah laku, penelitian survei minimal dapat dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu survei catatan. Jenis survei ini sering disebut survei of record, karena dalam kegiatan penelitian ini dapat menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan atau informasi non-reaksi. Dalam penelitian non-reaksi ini, penelitian ini biasanya tidak banyak melibatkan jawaban langsung dari subjek orang atau subjek yang diteliti. Survei model catatan ini mempunyai keuntungan dibanding model lainnya, yaitu bahwa objektivitas informasi yang diperoleh lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu survei menggunakan angket. Jenis kedua adalah metode survei dengan menggunakan angket atau kuesioner. Survei dengan angket biasanya didistribusikan ke responden melalui jasa pos. Di negara-negara di mana masyarakatnya lebih maju tingkat pendidikannya, penelitian ini termasuk aman, tetapi untuk negara kita masih memerlukan pencermatan secara insentif. Yang ketiga, survei melalui telepon. Pada penelitian ini, peneliti dengan menggunakan buku petunjuk telepon menghubungi responden, kemudian mengatakan kepada mereka maksud dan tujuannya memperoleh informasi yang diinginkan berupa jawaban dari mereka. Seiring dengan kemampuan teknologi, peneliti survei melalui telepon juga maju dan banyak digunakan baik dalam bidang pendidikan maupun pada penelitian sosial. Yang keempat yaitu survei menggunakan wawancara kelompok. Teknik ini mirip dengan wawancara perorangan. Peneliti dalam menggali informasi dalam grup memungkinkan terjadinya interaksi di antara anggota kelompok dan dengan peneliti, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih baik tentang keadaan subjek atau subjek yang diteliti. Yang kelima yaitu survei menggunakan wawancara individu. Peneliti survei jenis yang kelima ini merupakan survei dengan menggunakan pendekatan konvensional, yaitu wawancara perorangan. Pada penelitian dengan wawancara individual ini lebih berhasil apabila peneliti merasa tertantang atau challenging untuk melakukan eksplorasi permasalahan dengan informasi terbatas. Untuk yang selanjutnya, yakni tentang langkah-langkah metode penelitian survei. Dalam melakukan sebuah penelitian, tentu ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa mendapatkan data yang dicari dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian, para ahli berbeda-beda dalam menetapkan langkah dalam penelitian survei, mulai dari yang sangat simpel sampai yang terperinci. Ada 3 langkah terpenting yang keberhasilan penelitian survei. Yang pertama, mengembangkan atau membuat angket. Kedua, memilih sampel, dan yang ketiga, mengumpulkan data dengan wawancara atau angket. Di sini, menurut MC Millen dan Schumacher pada tahun 2001,
Ada langkah-langkah metode penelitian survei, itu ada 9 langkah. Yang pertama, yakni menentukan tujuan atau merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Langkah yang harus dilakukan peneliti pertama kali sebelum melakukan penelitian survei adalah merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan rumusan yang bersifat umum tentang apa yang ingin dicapai dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan tujuan khusus adalah rumusan tentang sasaran-sasaran yang lebih spesifik yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, memilih sumber dan populasi target. Langkah selanjutnya adalah menentukan populasi target yang akan dicapai. Keluasan wilayah, penyebaran populasi, dan besarnya populasi akan mempengaruhi waktu, dana, dan jumlah personil yang diperlukan. Beberapa sumber daya ini harus ditentukan bersamaan dengan penentuan populasi target. Yang ketiga, yakni pemilihan teknik dan pengembangan instrumen pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang objektif dan akurat diperlukan instrumen yang valid, yakni mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan. Ada 2 jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian survei pada umumnya, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara dan angket. Pedoman wawancara biasanya digunakan jika survei dilakukan melalui wawancara langsung, adapun angket digunakan ketika pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung. Pedoman wawancara dan angket dalam penelitian survei biasanya bersifat tertutup atau telah disediakan alternatif jawabannya. Kemudian yang keempat, petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian sangat diperlukan dalam penelitian survei. Dikarenakan penelitian survei biasanya dilakukan tanpa kehadiran peneliti atau responden mengisi angket sesuai penafsirannya sendiri. Petunjuk ini harus jelas apa yang dimaksud dengan edaran angket tersebut dan bagaimana pengisiannya. Kemudian yang kelima, yakni penentuan sampel. Pemilihan sampel merupakan langkah yang penting dalam penelitian survei. Sampel harus mewakili populasi baik dari segi jumlah dan karakteristiknya. Kemampuan responden dalam menjawab angket juga harus menjadi pertimbangan dalam hal ini. Kemudian yang keenam, yakni pembuatan alamat. Pengumpulan data yang menggunakan jasa pos harus mencantumkan alamat dengan terang dan jelas dan mudah untuk dijangkau, baik alamat responden maupun alamat peneliti. Kemudian yang ketujuh, yakni uji coba. Pedoman wawancara dan angket sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu terhadap sekelompok orang dari populasi target yang tidak termasuk sampel yang akan mengisi instrumen pada penelitian yang sebenarnya. Kemudian yang kedelapan, yakni tidak lengkap dan tidak mengembalikan. Pelaksanaan penelitian survei dengan menggunakan jasa pos seringkali kembali dengan jawaban yang kurang lengkap. Minimal 70% merupakan rata-rata rate yang terjawab lengkap, berarti angka tersebut cukup baik. Jika terjadi hal seperti ini, maka harus ada pengiriman lanjutan pada sampel lainnya. Kemudian yang ke-9, yakni tindak lanjut. Apabila angket yang kembali kurang dari 70%, terutama yang dilakukan melalui via pos, maka harus dilakukan tindak lanjut atau dilanjutkan kegiatan tindak lanjut. Responden yang dikirim bisa saja dari yang lama dan bisa juga responden yang baru dengan jarak waktu tegang 1 sampai 2 minggu dari pengiriman pertama. Saya, Eliana Ika Rahmawati, akan menjelaskan tentang analisis data penelitian survei. Analisis data merupakan sebuah teknik olah data yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Jadi, analisis data adalah langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti setelah data dari seluruh responden terkumpul. Dalam melakukan penelitian survei, terdapat 3 jenis analisis data yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif dari hasil survei sering dilaporkan dalam bentuk tabulasi frekuensi dan prosentase.
Statistik deskriptif ini adalah angka yang mengikhtisarkan data atau angka yang dapat menggambarkan data yang sedang diteliti. Di samping penggunaan frekuensi dan persentase, hasil survei juga sering dilaporkan dalam bentuk rata-rata atau sering disebut juga mean dan ukuran tendensi sentral, yaitu modus, median, dan standar deviasi. Yang kedua, analisis korelasional. Peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh pertanyaan-pertanyaan penting dengan menggunakan teknik-teknik korelasional atau hubungan untuk menganalisa hubungan-hubungan antar variabel. Lalu yang ketiga, analisis ketepatan estimasi sampel dengan populasi. Tipe ketiga analisis data yang mungkin dapat dilakukan dalam penelitian survei adalah analisis terhadap presisi atau akurasi hasil-hasil penelitian yang diambil dari sampel. Presisi di sini berarti akurasi sejauh mana hasil-hasil dari penelitian terhadap sampel dapat mempresentasikan populasinya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data penelitian survei. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan, dan dalam metode penelitian survei, penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian. Berikut beberapa teknik pengumpulan data penelitian survei. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua bisa melalui surat atau mail kuesioner. Oke, yang pertama adalah wawancara. Metode wawancara merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Ada beberapa jenis wawancara, yaitu yang pertama, wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda, atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelum kecuali dalam wawancara yang awal sekali. Di sini, jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban. Jadi di sini wawancara ini tidak memerlukan suatu daftar teks pertanyaan yang akan dilontarkan, di mana si pewawancara ini itu secara langsung bertanya tanpa adanya teks ataupun pertanyaan yang setelah disusun. Yang kedua yaitu wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada setiap partisipan, bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Jadi dalam wawancara semi berstruktur ini ada contoh pertanyaan dalam pedoman wawancara seperti ceritakan bagaimana nyeri Anda pertama kali mulai, apakah Anda pergi dan mengatakan ke dokter pada awal-awal, apa yang dokter bilang, apa yang terjadi setelah itu. Pedoman wawancara dapat agak panjang dan rinci, walaupun hal itu tidak perlu diikuti secara ketat. Pedoman wawancara ini berfokus pada subjek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan. Jadi ini itu wawancara semi berstruktur itu sudah ada daftar pertanyaannya, tapi ketika dalam penyampaiannya itu ada beberapa pertanyaan di luar dari daftar pertanyaan yang telah dibuat. Yang kedua, wawancara berstruktur atau berstandar, yaitu di mana wawancara berstruktur ini pertanyaan yang diajukan itu sesuai dengan daftar yang telah disusun.
Jadi tidak ada pertanyaan di luar dari daftar pertanyaan yang telah disusun tersebut. Jadi di sini sangat mengacu pada daftar pertanyaan sehingga informasi yang diperoleh itu jarang sekali dapat meluas, tapi hanya seputar yang ditanyakan dalam daftar tersebut. Terus selanjutnya yaitu melalui surat atau mail questionnaire, yaitu bisa disebut dengan angket surat. Angket memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dengan implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Jadi di sini si peneliti itu menyusun beberapa pertanyaan yang nanti surat yang telah dibuat itu akan diajukan kepada si narasumber dan dijawab melalui angket tersebut. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan pada penelitian survei. Yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner merupakan pertanyaan tertulis. Dalam menggunakan kuesioner, maka peneliti akan banyak mendapatkan data secara faktual atau fakta. Yang kedua adalah skala. Skala Likert, di sini yang dimaksud adalah Likert atau tipe scale. Dalam menggunakan skala, maka jawaban-jawaban dari subjek akan lebih bersifat konseptual sesuai dengan self-konsep masing-masing individu. Adanya peran interpretasi dalam menjawab suatu pertanyaan. Serupa dengan rating scale, di mana jawaban kita akan menunjukkan tingkat akan kesetujuan atau ketidaksetujuan atas jawaban tersebut. Yang terakhir adalah standarisasi dan norma. Dalam menggunakan tes, maka pertanyaan yang sudah diajukan harus memiliki standarisasi dan norma yang berlaku terhadap jenis tes yang digunakan sebagai alat tes. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edwin Afianti akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian survei. Seperti yang kita ketahui, setiap metode penelitian itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan penelitian survei terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dilibatkan sejumlah besar orang untuk mencapai generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dalam survei dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti angket, wawancara, dan observasi menurut pilihan si penelitian. Yang ketiga, dalam survei yang tampil masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui atau diduga, sehingga sekaligus bersifat eksploratori. Yang keempat, dengan survei peneliti dapat membenarkan atau menolak teori tertentu. Yang kelima, biaya survei relatif murah ditinjau dari besarnya jumlah orang yang memberikan informasi, khususnya bila digunakan angket yang dapat dikirim melalui pos dengan biaya rendah. Selanjutnya yaitu kekurangan penelitian survei. Yang pertama, survei biasanya meneliti pendapat atau perasaan populasi yang tidak mendalam, apalagi bila digunakan angket. Yang kedua, pendapat populasi yang disurvei antara lain mengenai soal-soal yang mengandung unsur emosi atau politik, seperti pendapat mudah berubah dalam jangka waktu itu. Singkat, karena pengaruh pidato atau ceramah para calon partai melalui televisi atau tulisan di surat kabar. Yang ketiga, tidak adanya jaminan bahwa angket dijawab oleh seluruh sampel. Besar kemungkinan ada perbedaan antara mereka yang menjawab dan tidak menjawabnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.